Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam wa arsyadana ila tariqil qiwam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du, usi nafsu wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, sahabat Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah juga kita dengan berbagai macam karunia-Nya tanpa terasa kita sekarang sudah memasuki 10 bagian yang kedua di bulan Ramadan. Ibaratnya kalau dalam sebuah kompetisi ya atau pertandingan, kita sudah memasuki babak semifinal ya. Tentu ketika babak penyisihan, babak pertama peserta masih banyak, tetapi ketika memasuki babak semifinal, babak berikutnya peserta semakin sedikit. Mengapa? Karena tantangan, godaan, cobaan, rintangan yang dihadapi makin berat. Makanya di sini hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang terus konsisten dan komitmen di dalam melaksanakan saum Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk orang yang berbahagia, orang yang mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat, muslimin muslimat, shaimin shaimat, sahabat Mutiara Ramadan SD Al-Muttaqin atau warga Al-Muttaqin yang saya cintai dan saya hormati serta saya banggakan. Dalam suatu kesempatan, seorang sahabat juga sekaligus seorang khalifah yang kedua, bahkan beliau juga termasuk mertua dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena putrinya dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidah Hafsah. Siapakah beliau? Kita tentu mengenalnya dalam lintasan sejarah Islam atau tarikh Islam. Kita menyebutnya dengan sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau masuk Islam itu memang termasuk yang unik atau yang istimewa ya. Kenapa istimewa? Kenapa unik? Karena biasanya kalau sahabat-sahabat yang lain itu ketika masuk Islam itu sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena takut, khawatir akan keselamatan dirinya dan keluarganya dari ancaman atau intimidasi orang-orang kafir Quraisy atau kafirin Mekah pada umumnya. Tapi beliau radhiyallahu anhu ini masuk Islam dengan terang-terangan, terbuka. Kisahnya adalah ketika beliau mendengar tentang penyebaran Islam yang semakin masif, semakin kencang, semakin menyebar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Beliau merasa gusar. Kenapa? Karena beliau ini seorang tokoh yang ditakuti, yang disegani di Mekah saat itu. Ibaratnya kalau kata zaman sekarang, beliau adalah premannya yang siap bertarung secara fisik. Jadi saat itu ada dua preman atau dua tokoh yang disegani, yang ditakuti oleh pemuda-pemuda Quraisy pada khususnya atau masyarakat pada umumnya, yaitu Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham yang kita kenal dengan sebutan Abu Jahal. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, berikanlah hidayah atau petunjuk ke jalan Islam salah seorang dari dua Umar ini, itu Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Dan Allah mengabulkan permohonan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ketika beliau masih kafir, beliau sangat disegani, ditakuti. Ketika mendengar Islam semakin menyebar, beliau gusar. Akhirnya beliau dengan amarah yang membara, ya, mendatangi kediaman Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di tengah perjalanan ketemu dengan temannya yang lain yang masih kafir. Dia bertanya, mau kemana kau Umar? Saya akan menuju rumah Muhammad. Kenapa? Saya akan bunuh dia. Saya akan pukul dia. Karena dia telah menghina Tuhan kita, Lata Uzza. Begitulah kata Umar bin Khattab saat itu. Kata temannya tadi, kau jangan mendatangi langsung ke rumah Muhammad Rasulullah SAW. Adikmu sendiri Fatimah sudah mengikuti dakwanya dan sudah masuk Islam. Apa? Dengan marah. Baik, langsung beliau menuju rumah adiknya Fatimah tanpa basa-basi. Pintunya ditendang dan bertanya, sedang apa kau baca? Kau sedang apa? Adiknya menjawab, aku sedang membaca Al-Quran. Ulangi lagi, coba ulangi bacaanmu. Maka adiknya ini Fatimah membaca Al-Quran surat Thaha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Begitulah dibaca terus. Tiba-tiba Umar bin Khattab yang tadinya marah, geram, kesal, setelah mendengarkan untaian kalimat-kalimat yang suci ini, beliau tertunduk, termenung, dan matanya berkaca-kaca, menangis karena terharu mendengarkan keajaiban, kemukjizatan Al-Quran yang dibaca oleh adiknya. Maka beliau lunak hatinya, berubah dari amarah menjadi senyum, menjadi lembut, dan bertanya, hei Fatimah adikku, di mana kediaman, di mana rumah Muhammad? Mau apa engkau, kakakku? Aku akan bersyahadat, aku akan menyatakan masuk Islam. Maka dengan seketika takbir Allahu Akbar, adiknya mengucapkan Alhamdulillah, ditunjukilah. Maka Umar bin Khattab bergegas berjalan untuk mendatangi kediaman Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di tempat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sekitar Ka'bah, beliau mengetuk pintu. Tok tok tok.
Rasul dari dalam bertanya, siapa di luar? Umar bin Khattab. Waktu itu para sahabat sedang berkumpul di sekitar Rasul untuk mendengarkan nasihat, mendengarkan arahan atau taujihat, ya, bimbingan dari Rasulullah SAW. Mereka kaget, Umar datang. Yang mereka bayangkan, beliau kan seorang preman, seorang yang amarahnya luar biasa, ditakuti, disegani. Mereka takut. Apa? Kata Rasulullah, tenang. Allah memberikan hidayah kepadanya. Begitu dibuka pintunya, Umar langsung menyatakan dan berikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau wahai Muhammad adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Mulai saat itulah dengan perantaraan beliaulah Allah Subhanahu wa taala mempercepat pergerakan dakwah Islam. Artinya semakin banyak orang kafir Quraisy yang masuk Islam lewat Islamnya Umar bin Khattab ini. Dan setelah masuk Islam, setelah bersahadat, beliau langsung pergi ke depan Ka'bah atau ke Ka'bah dan menyatakan keislamannya di hadapan orang-orang kafir Quraisy dengan menyatakan, barang siapa yang ingin anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, temui Umar di sini. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, saimin saimat, rahimakumullah. Mari kita cermati kata-kata ini. Barang siapa yang ingin anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, temui Umar di sini. Maksudnya apa? Beliau sudah siap menyatakan berperang, bersiap mati syahid di jalan Allah dalam rangka membela Islam. Itulah keislaman yang unik atau istimewa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu amirul mukminin. Maka benarlah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Khiyaruhum fil jahiliyah artinya orang-orang yang baik, orang-orang yang pilihan, orang-orang yang istimewa di masa jahiliyah, maka ketika masuk Islam beliau juga termasuk orang-orang pilihan. Artinya ketika masa jahiliyahnya orang pilihan, orang baik, orang istimewa, ketika masuk Islam maka keislamannya pun menjadi baik dan istimewa. Inilah prototipe gambaran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang perlu kita cermati, yang perlu kita ambil hikmah dari kisah Islamnya Umar bin Khattab ini? Pertama, bahwa pengaruh bacaan Al-Quran ini. Jadi pengaruh bacaan Al-Quran itu mampu melembutkan hati orang yang keras sekalipun, orang yang galak sekalipun, bila dibacanya dengan ikhlas, dibacanya dengan tartil, dibacanya dengan penuh keharuan. Dan itulah pengaruh bacaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan Al-Quran kepada sahabat-sahabatnya, termasuk adiknya Umar bin Khattab tadi yang sedang membaca Al-Quran surat Toha. Jadi antara hidayah
petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi hati seseorang itu terjadi keseimbangan, terjadi keharmonisan, terjadi kecocokan atau kesesuaian, ya. Jadi ketika beliau mendengarkan bacaan Quran, diresapi, direnungkan, disitulah turun hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat jelas sekali Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk yang sering kita bacakan di Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanalladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Kemuliaan Ramadan bukan karena ada puasanya, bukan hanya karena ada perintah saumnya di siang hari, tetapi keutamaan Ramadan, kelebihan Ramadan, keistimewaan Ramadan karena di bulan inilah, di bulan Ramadanlah Al-Quran diturunkan. Dari mana kita mengambil kesimpulan bahwa Al-Quran menjadi barometer kemuliaan bulan Ramadan? Karena Al-Quran sebagai mukjizat yang mulia, sehingga dengan kemuliaan Al-Quran berdampak, berpengaruh kepada bulan Ramadan. Begitupun ketika kita umat Islam membaca Al-Quran, di situ ada ayat-ayat ilahiyah, kalamullah yang mulia, maka insya Allah kita pun termasuk orang-orang yang mulia. Begitu pula dengan lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, pesantren-pesantren, atau apapun namanya. Terlebih lembaga pendidikan yang kita banggakan, yang kita cintai, Al-Muttaqin ini, ketika di Al-Muttaqin dibacakan Al-Quran, dijelaskan kandungan Al-Quran, direalisasikan pengamalan Al-Quran, maka insya Allah lembaga Al-Muttaqin pun mudah-mudahan termasuk lembaga pendidikan yang dimuliakan, lembaga yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran, tentunya dengan tilawah atau qiraah, membacanya, kemudian merenungkan arti-artinya, kandungan-kandungannya, ya, mentadaburinya, merenungkannya, kemudian mengamalkannya dan mendakwahkannya. Itulah orang yang terbaik, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan Al-Quran pun berdampak kepada kondisi jiwa kita masing-masing. Terlebih di bulan Ramadan yang barokah ini, keberkahannya semakin berlipat-lipat. Kenapa? Karena tentunya membaca Al-Quran dalam suasana saum, dalam suasana berpuasa berbeda. Ketika membaca Al-Quran dalam suasana kita perut kenyang atau habis makan, tetapi membaca Al-Quran dengan kondisi kita saum, berarti ada tingkatan-tingkatan berlipat-lipat amaliyah yang kita lakukan. Hadirin hadirat saimin saimat rahimakumullah. Yang kedua yang perlu kita cermati, yang perlu kita ambil hikmah dari kisah Islamnya
Umar bin Khattab ini adalah keberanian beliau. Keberanian. Tentu bukan keberanian tanpa persiapan. Keberanian tanpa ilmu, ya. Tapi keberanian melalui perencanaan, melalui persiapan. Beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah memastikan atau mengetahui bagaimana kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka beliau nyatakan keislamannya dengan terang-terangan. Ini artinya bahwa Islam atau Al-Quran sebagai kitab sucinya, sebagai pedoman hidupnya, itu akan menggembleng, akan mendidik, membina jiwa-jiwa pemberani, jiwa-jiwa mukmin yang siap menghadapi tantangan, bahkan siap mengorbankan nyawa, mengorbankan jiwa raga, jiwa-jiwa yang hanya meyakini bahwa di sisi Allah lebih baik daripada apapun yang ada di dunia ini. Kita kenal dalam sejarah siapakah Bilal bin Rabah, muadzin di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang budak hamba sahaya berkulit hitam dari Afrika yang dianggap hina oleh orang-orang kafir saat itu, diperjualbelikan. Tetapi setelah masuk Islam, setelah terbina oleh Al-Quran, jiwanya menjadi pemberani. Beliau tidak merasa hina, beliau tidak merasa rendah diri, tapi dengan keislamannya, dengan wahyu Al-Quran yang dibaca, yang didengarkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dengan satu surat saja, misalnya surat Al-Ikhlas, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan satu surat ini saja Bilal bin Rabah berubah, meningkat status dari budak hamba sahaya menjadi orang mulia di sisi Allah dan di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau diangkat menjadi muadzin. Ini bukan pekerjaan yang biasa-biasa saja, tapi merupakan kehormatan di sisi Allah dan di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh. Jadi dengan saum Ramadan, dengan Al-Quran yang kita baca, yang kita renungkan kandungannya dan kita amalkan isinya, insya Allah kita menjadi orang-orang yang pemberani, dalam pengertian tidak takut menghadapi tantangan dunia, karena kita meyakini yang di sisi Allah itu yang terbaik. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan wal akhiratu khairu wa abqa, kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Dunia yang fana, dunia yang sementara, sementara kehidupan akhirat yang abadi dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu hikmah, salah satu rahasia mengapa Ramadan termasuk bulan yang mulia, karena diturunkannya Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kegiatan amalan Ramadan ini kita semakin termotivasi untuk senantiasa membaca, mengkaji, dan mengamalkan serta mendakwakan Al-Quran. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang yang dipanggil, diseru dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang,
kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, masuklah ke dalam hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, yang telah kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Usikum bitaqwallah. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.